Oke, bisa didengar ya suara saya? Halo, tes, tes. Halo. Iya, Pak. Baik. Kita mulai aja dulu dengan yang kemarin ya, yang kemarin. Kita bikin baru. Oke ya, kita coba yang ini ya, kita bikin apa namanya program dengan struktur kontrol if ya. Ini contoh kita mencari ini sudah terlalu kompleks ya, ini aja dulu ya. Mencari nilai terbesar ya, mencari nilai terbesar dari dua bilangan ya, dari dua bilangan input x dan y ya. Contoh ini kita bikin baru ya, new file ya. Ini tadi latihan berapa ya? Latihan satu, kita berarti ini latihan dua, latihan dua gitu ya. Oke, kemudian kita minta inputan x dan y ya. X dan y. Kemudian kita cari mana yang terbesar gitu ya. Apakah x atau y gitu ya. Kita print dulu nilai x gitu ya. Nanti diletakkan di format apa, sama dengan gitu ya, bintang D ini kayak di Java, kemudian dan nilai y sama dengan ini, kemudian persen x, y ya, kita coba dulu. Kita coba dulu ya. 10 dan y-nya 3, nilai x-nya 10 dan nilai y-nya 3 ya. Kemudian kita buat lagi atau jadikan satu baris saja di sini. If x lebih dari y, x lebih dari y, maka dia otomatis ada jarak masuk gitu ya, sebagai awal blok untuk if. Kalau mempunyai maka print macam ini nilai x lebih dari
dari nilai y, ya, y, ya. Else, 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 g, g, atau else if, ya, atau elif, ya. Pakai if lagi, boleh if y lebih dari x, maka tadi Bapak enggak ada ininya, ada ininya, ya. Kemudian else ini else nilai x sama dengan ya. Jadi ini strukturnya, ini boleh else if atau elif gitu. Jadi if jika x lebih dari y maka ini nyetak ini, kalau tidak dia uji lagi apakah y lebih dari x, kalau iya nyetak yang ini maka nilai y lebih dari x, ya. Kalau tidak keduanya berarti kan x dan y sama, ya. Bisaran Bapak 10 dan 5 nilainya 5, maka nilainya adalah nilai x lebih dari nilai y. Saran lagi 10 dan 20, maka nilai y lebih dari nilai x. Kita berikan nilai yang sama 10 dan 10 ini ya. Ini ya. Nah, lihat di sini bisa Anda buat ya satu blok ini beberapa baris, kalau enter yang penting jangan lurus sini ya, jangan lurus di sini ya. Tapi ada cara print, ini misalkan print yang print itu adalah nilai x, boleh persenti begini caranya, dan baru persen x. Y. Kita lihat 10, 12, ya, itu ya. Satu blok terdiri dari beberapa baris. Ini kalau beberapa barisnya ini kalau dikerjakan kalau memenuhi kondisi ini ya, akan Anda berikan spasi menunjukkan satu blok. Ini menunjukkan satu blok. Jadi ini satu blok. Ini juga satu blok. Semacam itu ya, menggunakan if ya, menggunakan struktur kontrol if. Kemudian kalau contoh yang lain ini sama sudah. Ya, ini misalkan membuat suatu kriteria atau grid nilai ya, Kita buat di sini contoh. Misalkan sekarang kita nguji nanti nilai x-nya itu gridnya A, B, C atau D misalkan gitu ya. Bisa menggunakan semacam ini ya, and or
or atau begini ya kita bikin ini kayak gini, semacam ini ya, pengujian semacam ini ya, di contoh ini kurang efektif ya, kurang efisien gitu ya. Tentunya tidak perlu pakai N gitu ya. Misalkan ini lebih dari, kita mulai yang lebih dari dulu ya. Misalkan if lebih dari 5 dan print perlu ini ya, kita bikin usia ada usia lebih dari 55 maka kriterianya lansia. LCI-nya itu if usia dari, kalau saya bikinnya begini ya, jadi tidak dari yang kecil ke besar ya, ke kecil gitu ya, lebih dari 35 ya, dia orang tua ya. Lebih dari 35 ya, dia print orang tua gitu ya, orang tua. Kemudian elif lagi usia lebih dari 25 dewasa, lebih dari sama dengan ya, lebih dari saja lebih dari 25 maka dia dewasa. Terus lagi kalau usia lebih dari 13 dia termasuk remaja. Setelah remaja anak-anak 5 tahun maka dia anak-anak terakhir kabita. Oke, ini kalau saya run. Oke, usianya misalkan 10. Ini masuk kriteria yang mana? Kriteria di atas 5, yaitu anak-anak ya. Anak-anak. Kalau saya isi 4 balita. Kalau saya isi 50 dia orang tua. Kalau saya isi 60 atau 70 dia Asia. Ini model semacam ini bisa saya rubah. Kalau terpaksa menggunakan dua kondisi pengujian itu bisa menggunakan operator logika and or, and dan or ya, tulis and or gitu ya. Itu kayak
di Pascal ya, kayak di Pascal. Pascal ya, kayak di Pascal. N Di Java or ya. pakai huruf Kalau di Java pakai huruf simbol dan double gitu ya. Kalau or pakai itu pagar ya. Coba misalkan Coba misalkan membandingkan mana nilai nilai tertinggi dari X, Y, Z ya. X, Y, Z. nilai terbesar dari X, Y, Z. Nilai terbesar dari X, Y, Z ini. Objek ini. X, Y, Z. X, Y, Z. Nilai max Saya punya nilai max sama dengan X gitu ya. max kemudian ininya Max kemudian ininya juga max dulu ya, dari nilai max tertinggi dulu ya, gitu ya. dari nilai tertinggi gitu ya. If Nah, kita uji if max max lebih dari max lebih dari kita nguji y-nya, kita uji y-nya y lebih dari max, if y lebih dari max ya. and y lebih dari z, maka maxnya dirubah sama dengan y. Jadi awalnya kita anggap x-nya yang jadi terbesar, awalnya kita anggap x-nya yang terbesar sama kemudian kita uji jika kemudian kita uji max jika y lebih besar dari max dan y lebih besar dari z, maka dan y maxnya lebih adalah besar dari z, maka maxnya adalah boleh dibuat seperti ini. boleh dibuat tulis begini. Elif Jika x jika x jika z jika yang z lebih dari yang maksimal jika z lebih dari max n jika lebih dari sama dengan jika ya, lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan z lebih dari sama dengan y, sama dengan y, maka maksudnya maxnya adalah z ya, z ya. Nilai maksimal nilai tertinggi dari persentil dan formatnya saja, format penempatan adalah nilai T ya, T ya, persen x y X, Y, D, dan max. kita lihat Kita lihat mudah-mudahan benar logikanya. misalkan x-nya 10, Misalkan x-nya 10, kemudian y-nya 2, kemudian y-nya 25, z-nya z-nya 2 gitu ya. Berarti tertinggi 25 ya. yang tertinggi 25 ya. Kita lihat Error. error. Nah. Oh.
Oh kok X, Y, Z. X, Y, Z. Mana tadi? 10, mana tadi? 25, 25, 2 ya. Kemudian 2 ya. 10, 25, 2 nilai 2 nilai tertinggi adalah nilai kita coba lagi kalau 30, X-nya 30, Y-nya 10, 11 gitu ya, maka yang ketiga adalah 30. Heran lagi kalau X-nya yang apa? Y-nya 10, Z-nya 30, Z-nya 30. Ya, benar ya? Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu. Nah, ini contoh penggunaan if. Halo. Belum ya? Jelas ya? Oke. Itu contoh penggunaan if. Kemudian berikutnya, nah, ini pernyataan kondisi yang bersarang. Jadi berlevel if-nya ya. Ini levelnya ada level-level. Jadi satu if ada level-level berikutnya dalam satu if dalam satu if ada if lagi. Kita coba seperti apa ya? Misalkan seperti apa ya? Kita bikin. Kita lihat di sini contohnya seperti apa? Ini ya gaji kalau golongannya sama tapi statusnya beda, itu gajinya beda gitu ya. Contohnya ini gitu ya. Main di ini ya. Apa namanya? Jadi if yang spasi ya. Jadi if yang ini kemudian lihat ya. If yang ini merupakan bagian if yang ini gitu ya. Berarti contohnya ini misalkan ini apa namanya ada status dan golongan ya. Untuk menentukan gaji berdasarkan status dan golongan ya. Statusnya itu ada staff, honorer dan ada honorer. Staff dengan honorer tapi golongannya APD ya. APD ya. Sorry, APD ini salah ini namanya APD-nya ya. APD ya. Kita lihat. Kita coba contohkan di sini. Inputan. Pertama bikin nama pun langsung status ya. Status pilihannya status itu staff atau honorer itu ya. Dan baru golongan diuji if mulai dari pengujian statusnya
statusnya. If status sama dengan kalau cuma sama dengan ini ya. Kalau cuma sama dengannya satu itu namanya assignment ya, pemberian nilai. Tapi kalau membandingkan itu sama dengan ini sama dengan di Java. Cuma operator logikanya itu kalau di Java n-nya pakai gitu ya. Kalau di Java, kalau di or-nya pakai yang ini. Kalau di Java, kalau di Python ini sama dengan di Pascal gitu ya, pakai n atau pakai or gitu ya, bisa not. XOR ada nggak ya? XOR ada nggak ya? Exclusive or data nggak ada. Exclusive or data. Nah, ini kalau dia start, maka atau bisa di upperkan upper aja. Upper terus kita uji dulu ya. Cek dulu. Uppernya ada. Upperkan. Atau huruf kapital semuanya atau huruf kapital semuanya nanti dianggap kapital ya. Caranya Kemudian kita gaji pokoknya misalkan ini. Pokok dengan 1 juta sama dengan 1 juta, dan kalau si pokok 150.000. kemudian baru sekarang ya bonus ya, atau bonus seperti itu. If golongan titik upper dengan A kaif golongan upper
B, ya, else, anggap aja kalau Ya, selain adat B else, itu adalah C. anggap aja ya. kalau selain adat B itu adalah C, gitu ya. Else Itu bonus, itu bonus, ya, bonus berapa? dengan bonusnya berapa? 550.000. 550.000. Terus sama 400.000, 400.000, tambahkan 200.000, tambahkan 200.000. Oke, kemudian untuk yang Oke, ini sama, kemudian untuk yang ini sama, kalau saya copy saja. ini Ini mulai dari 150, mulai dari 150, 50.000, 150.000, kalau golongan B 275, 480. 480. Nah, kemudian di total, Nah, jangan sampai kemudian lupa ya. di total, Kalau Anda jangan ketik di sampai sini, lupa ya. Kalau Anda ketik di sini, di sini itu merupakan bagian blok dari kalau else-nya ini ketik ya. di sini itu merupakan bagian Jadi blok kalau dari Anda else-nya ini ya. Di sini dia Jadi merupakan kalau Anda di sini, ini dia merupakan gabungannya ini gaji pokok ini, dan ini gabungannya ini gaji pokok merupakan dan satu kelompoknya ini, ini ya. satu kelompoknya ini. Merupakan satu kelompoknya ini. Kalau bukan Satu kelompok ini. dari else Ya. ini maupun Nah, kalau dari bukan else kelompok yang dari ini, else ini Anda maupun harus dari kelompok else yang ini, meratakan Anda harus penulisannya dengan meratakan penulisannya dengan pinggir ya. Berarti dia selevel dengan paling if, pinggir ya. bukan Berarti bagian dia dari if selevel dengan if, bagian dari bukan else, bagian tapi di dari luar if dan atau else. bagian dari else, tapi di luar if dan Gaji else. total Ya, gaji adalah sama total dengan gaji adalah sama dengan gaji plus pokok bonus plus itu, bonus, dan kita itu print dan kita ya, gaji print dan bonus dan di total. ya, gaji dan bonus dan gaji total. Print Ya. Gaji pokok ya, gaji pokok dengan persen D persen ini persen gaji persen gaji pokok ya, gaji pokok ya, bonus bonus dan total gaji dan total gaji total. gaji total. Nah, semacam ini kita coba run. Macam ini kita coba run. Sama ya, Sama dan saya start, saya nulisnya sembarang, dan saya start, saya nulisnya sembarang. dan golongannya Ya. A, hurufnya kecil ya. Oke, kemudian golongannya A, hurufnya kecil ya. Error. Kenapa error? Hanya error. Kenapa error? Kenapa error? Terus, Oh ini kodi kan. oh ini kodi. Oke, Yunus, Oke, staff, Yunus,
staff itu golongan A bisa menulis begitu ya, benar ya, golongan A ya, benar ya, laki-laki minus laki-laki plus staff kemudian B kemudian B 1.400.000 staff kemudian golongan C. Nah, lagi ini benar ya, untuk yang bukan staff. Nah, lagi untuk yang bukan staff honorer ya, honorer ya, A 750.000 tambah 750.000 tambah 150.000 tambah 150, 150.000 tambah 150, 600.000. Saya pakai H juga aja enggak masalah ya, dia dianggap honorer karena pakai H juga aja enggak masalah ya, dia dianggap honorer karena else. Kemudian kalau nggak B 750 ditambah 50.000 ditambah 275 dan saya ulangi lagi wait kenapa ini line 13 Oke, ini else ya, ini else ya, else, else, oke, terus honorer, kalau honorer, golongan C. Benar ini? Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Belum Saya Pak. lanjut. Silakan. Belum Pak. Lanjut ya. Jadi if-nya begitu. Lanjut ya. Jadi if-nya begitu. Kemudian nanti ini saya bikin post test saja ya yang ini ya. Kemudian nanti ini saya bikin post test saja ya yang ini ya. Nanti saya buat post testnya. Ini Oke, latihan kemudian post sekarang test ya. perulangan ya, tentang perulangan. Oke, kemudian sekarang perulangan ya, tentang perulangan. Menggunakan for ya. Perulangannya menggunakan for ya. Bentuknya begini for. Baca ya, diperlukan perulangan dalam menulis suatu baris program. Baca ya, diperlukan perulangan dalam menulis suatu baris program. Tujuan utamanya adalah agar tidak menuliskan perintah tersebut secara berulang-ulang. Hanya perlu menentukan variabel-variabel yang mengalami perubahan, kemudian memasukkan data untuk diiterasi atau diulang gitu ya, dengan menggunakan perintah Python. Dalam modul ini hanya membahas perintah for. Perulangan maksudnya adalah mengeksekusi perintah tertentu secara berulang-ulang yang diinginkan dalam jumlah yang diinginkan. mempunyai ciri khas tersendiri Perintah for dalam Python mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dalam bahasa pemrograman lain. Tidak hanya mengulang bilangan-bilangan sebagai aritmatik atau memberikan keleluasaan dalam mendefinisikan iterasi perulangan dan memberikan perulangan pada dalam Python statement for bekerja mengulang berbagai macam tipe data yang sequential seperti list, string, ataupun tuple itu seperti record gitu ya. bentuk perulangan for akan dijalankan selama kondisi penilaian true atau memenuhi syarat, data akan keluar dari pelulangan jika sudah kondisinya penilaian false atau sudah tidak memenuhi syarat. Flowchartnya semacam ini, jadi apakah masih mengeksekusi, kemudian diuji apakah masih memenuhi syarat, kalau memenuhi syarat ya ulangi lagi syarat, jika seterusnya sampai sudah tidak memenuhi syarat. bentuk for Oke, itu
ini ya bentuk for itu ini ya, for tunggal langsung begini. Jadi for variabel iterasinya apa, ini maksudnya nilai kemudian in iterable ini maksudnya nilai maksimumnya stepnya berapa, itu gitu ya. satu ya Nah, defaultnya stepnya itu satu ya, kalau satu misalkan gitu kita ya. Stepnya satu. Nah, kalau misalkan kita tertentu melakukan perulangan dalam range tertentu ya, kita bisa memberikan parameter in range ya. Jadi for variabelnya apa, in range ya, tidak langsung in range sebuah nilai iterable ya. Jadi in range di mana di situ nanti nilai awal berapa nilai awal nilai apa, tidak harus mulai dari nol, nilai akhirnya berapa, kemudian pencacahnya ya, pengubah bisa min ininya gitu ya. bisa Nah plus bisa min gitu ya. satu gitu Nah, ya. kalau misalkan pencacahnya dianggap satu gitu ya, cukup Anda berikan nilai awalnya berapa dan nilai akhirnya Kemudian berapa. kalau ingin simpel lagi Ya. ya Nah, cukup nilai akhirnya kemudian berapa. kalau ingin simpel lagi ya cukup nilai akhirnya berapa. Misalkan 10 hitungannya mulai misalkan dari ya, nilai akhirnya nanti hitungannya ya. mulai dari Kita coba saja ya. 0 Kita gitu ya. mencetak Nah, kita coba saja ya. Kita mencetak nilai variabel ya, i in range ya. 1 sampai ya, for i in 101 range ya. Ini contohnya 1 sampai 101 ini contohnya for i in range ya, 1 i sampai for i 101 in range 1 pengubahnya atau ya, pencacahnya sampai 101 kita coba. pengubahnya atau pencacahnya 1 ya, kita coba. Kemudian dari print i looping itu mencetak spasi. akhir dari looping itu mencetak spasi. Oke, kita coba di sini Ya, langsung for ya, langsung for ya misalkan i ya, misalkan kita pakai int dulu ya, int 10 kita coba dulu. kita pakai int dulu ya, int 10 kita coba dulu, Titik 2 ya. Kemudian titik 2 kita lihat print kita lihat print i boleh print i boleh i, kemudian tetapi spasi spasi persen ya, oke, persen. Nah, kemudian di sini persen. Nah, sama temukan ke sana. Faktornya kita pakai average saya, pakai ring, kita pakai average saya, pakai ring, jadi ring, ya kan mulai dari 1 sampai 10 ya kan mulai dari 1 sampai 10 penjajahnya ya, itu aja ya, penjajahnya 1 ya semacam ini. dan hasilnya Kemudian kalau misalkan menurun ya, 10 kemudian sampai kalau misalkan menurun 10 sampai 1 penjajahnya min 1 10 sampai tanda hasilnya bisa atau sampai 0 ini ya, atau sampai 0 ini itu jadi boleh pencacahnya plus atau minus atau itu jadi boleh pencacahnya plus atau minus atau di sini 10 8 ini 10 8 kalau tanpa ini nah, saya oke, coba ya kalau tanpa bisa ini nggak turun langsung saya ya. coba ya kalau ini Otomatis ini bisa nggak turun langsung gitu ya, ya otomatis nggak mau. ini. Kalau Nggak naik mau. baru mau dia Kalau naik baru mau defaultnya dia 1 gitu ya, karena defaultnya 1 naik ya defaultnya 1 gitu ya, karena defaultnya 1
Oke. Berdasarkan biasa feedback. Ini contoh bilangan antara ini contoh bilangan antara sekian sampai sekian gitu ya. Kita ini ada awalan dan jumlahnya berapa angka kemudian totalnya ya. Berapa angka kemudian totalnya ya. Kita buat semacam ini. Buat aja di sini. Buat aja di sini. Inputan, bikin inputan. Awal, akhir, akhir kemudian akhir kemudian account variable sum sama dengan 0, ada variable sum double M ya, sama ada simply double M ya, itu fungsi variabel, data fungsinya oke 0, kemudian kita for variabel, kemudian kita for in range, akhir, awal, kemudian penjajahannya 1, akhir ya. Kemudian penjajahannya 1 ya. Ya ini pakai plus 1. Oh ini Ya ini pakai plus 1. Oh ini sebanyaknya ya. Biar sebanyaknya 1 atau tanpa ini ya boleh lah. Penjajahannya 1 atau tanpa ini ya boleh lah. Kalau penjajahannya 1 tidak usah gitu ya. Oke, kemudian dia print. Oke, kemudian dia print I dan R-nya dan R-nya untuk count sama dengan count 1 dengan sum sama dengan plus sum plus G terdapat sejumlah angka dengan total nilai sebesar D macam ini ya. Kita lihat kalau tidak salah. Macam ini ya. Kita lihat Sinyal awalnya tidak salah. Kita mulai dari 5. Sinyal awalnya kita mulai dari 5. Kita lihat Terakhir 25 sampai 25. Kita lihat ya nyatanya 5 sampai 25. Oke, mestinya harus ada ya. Kita
Catat dulu ya, ada 21 angka. Ada itu ya. Ada 21 Catat dulu ya, ada 21 angka. dengan total nilai sebesar jumlahnya 21 angka dengan total nilai sebesar 315. ganti baris print n Untuk ganti baris print n contoh salah 525 525 ya itu. ya. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Untuk for? Belum ada, Pak. Untuk for? Ya, for. Oke, saya kira mudah ya, for. Bilangan antara ini. Oke, penggunaan ring. Oke, penggunaan ring For bertingkat ya hampir sama dengan tadi ya. for Dalam bertingkat for ada for ya hampir gitu sama aja. dengan Yang penting tadi ya. ininya ya. Dalam for ada for gitu aja. Apa spasinya Yang itu, penting itu ininya ya, menunjukkan dia ikut blok program apa yang mana, spasinya gitu itu aja ya. itu Ya, sama. menunjukkan dia ikut blok program yang mana gitu aja Jangan ya. sampai salah. Intinya sama. Mulainya Ikut itu blok program yang mana. ya. Jangan sampai Kalau salah dia yang sejajar, memulainya misalkan itu ini memulai for penulisannya untuk ya. A ini Kalau blok dia for sejajar B, misalkan itu ini blok for C, for misalkan untuk A for ini C blok itu nanti, for B ini blok for C, sejajar misalkan di kalau blok for B itu berarti nanti bukan bagian dari B. sejajar di blok for B Apalagi itu berarti kalau bukan dia bagian dari B. for C-nya Nah, ini gitu ya. sejajar Apalagi kalau dengan dia blok for A, for C-nya berarti dia ini bukan bagian dari for sejajar A dengan maupun blok bagian for dari A, blok berarti for dia B. bukan Tapi dia bagian berdiri dari for A maupun bagian intinya dari sama. blok for B, tapi dia berdiri sendiri. Ya, intinya Oke, sama. ini bisa Anda coba. Oke, ini bisa Anda coba. Saja. Saya langsung saja. Ini. Ya, kalau misalkan sekarang mencetak Ya, kalau misalkan sekarang mencetak for in ring for 10 in ini ring kan bukan nilai awal tapi 10. nilai akhir ya. Ini kan bukan nilai awal tapi nilai akhir ya. Saya nyetak print Ini yang tercetak berapa gitu ya? 1 Ini yang sampai tercetak 10 atau 0 sampai 9 berapa atau 0 gitu sampai ya? 10. 1 sampai 10 atau 0 sampai 9 atau 0 sampai 10. Lihat Di 10 0 sampai 9. indeks awalnya mulai Di dari 10 0. Jadi kalau kita angka, memberikan nilai awal, indeks awalnya mulai dari 0. indeks Jadi ke kalau 0. kita tidak memberikan nilai Ya, awal, itu aja ciri itu khasnya. hitungannya mulai dari indeks ke 0. Ada pertanyaan? Ya, itu aja ciri khasnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada? Lanjut ya. Belum ada, Pak. Belum ada? Lanjut ya. Bisa Anda coba. Oke. Bisa Anda coba. Kemudian for dengan ini ya, for dengan Kemudian if. for Jadi dengan ini for ini itu ya, bisa for dengan semacam ini if. bentuknya Jadi ya. ini for itu bisa macam ini bentuknya ya. In itu 12, Eh, 16, for 17, 24 gitu ya. Ada in itu semacam itu. 12, 16, 17, 24 gitu ya. Ada bentuk semacam ini ya. Kita
coba for Jadi begini. Kita coba for i in for i in koma ya 12 16 koma 2 koma ya 5 16 koma 20 30 ya 5 koma 30 ya. Terus saya cetak Pak lihat ya jadi dia Pak lihat mencetak i dengan nilai ini gitu ya. ya, jadi I dia pertama 12 16 mencetak i dengan nilai ini gitu ya. I pertama 12 tapi 16 kalau seperti for pada umumnya modelnya ya dia melakukan Tapi kalau iterasi seperti for sebanyak pada bilangan umumnya tertentu, ya dia melakukan iterasi sebanyak bilangan tertentu memulainya dari 0 pakai yang ini ya. kemudian step-stepnya Nah, dengan ininya memulainya dari pencacahnya 0 yaitu kemudian itu step-stepnya standarnya step ininya pencacahnya 1 yaitu kemudian standarnya. ada bisa juga melakukan Oke, kemudian ada bisa juga break atau keluar dari looping melakukan for ini apabila break atau keluar dari looping for memenuhi ya. sebuah Apabila ini contoh ini itu memenuhi sebuah kondisi. Kalau ini contoh, ini pada awalnya i diberikan nilai 12, 16, 17, 24, 29. Jika i-nya itu bilangan ganjil, kan? Jika i maka mut dia 2 keluar sama dengan dari 1 ini ganjil ya, looping ya, kemudian maka mencetak dia i. keluar dari Yang break ini looping bagian ya, kemudian dari i. mencetak i. Tapi kalau print itu Yang break ini bagian bukan dari bagian i, dari if tapi masih tapi bloknya kalau for. print itu Jadi bukan setiap bagian dari if tapi masih bloknya for. bilangan ganjil dia nyetak maksudnya gitu Jadi ya. setiap ketemu Kalau bilangan yang genap ganjil dia diabaikan. nyetak, maksudnya gitu ya, nyetak Caranya bilangan begitu. tersebut. Misalkan saya Kalau mau yang mencetak, genap dia abaikan. bilangan ganjil dari Caranya begini. Misalkan saya mau angka mencetak 1 sampai bilangan 100, ganjil misalkan dari 0 atau 0 sampai 100. angka 1 sampai 100 misalkan ya, 0 atau 0 sampai 100 gitu ya. Caranya begini. Jadi for Terus i in ring jadi for ring aja ya i in 100 ring 1 ya jaring aja ya, mulai dari 101 sampai ya, 101 stepnya 1 ya mulai dari tulis lengkap 1 aja ya walaupun sampai nggak perlu lah 101 stepnya 1 ya. Saya tulis lengkap aja ya walaupun defaultnya tak perlulah stepnya itu ya. ini if Karena 1 defaultnya. eh, Di sini if bentar, if tadi i if mood bentar, Dua. if tadi i sama dengan 1 mood dan 2 break. sama dengan 1 dan Nah break ini ya kemudian break itu maksudnya Nah, keluar dari ini ya. Kemudian looping break ya. itu maksudnya Keluar keluar dari dari berarti dia keluarnya dari sini ya looping ya. Keluar dari looping. dia menemukan Berarti dia keluarnya dari sini ya. mencetak, Oh, ini berarti dia menemukan kalau begini mencetak. berarti mencetak ini berarti mencetak bilangan Kalau ganjil begini berarti pertama, mencetak. gitu ya. Ini berarti mencetak bilangan ganjil pertama gitu ya. berarti ya 1 ini Bilangan nanti ganjil pertama ini ya. misalkan di sini print Berarti ya 1 ini nanti. Ya, berarti misalkan kalau di sini dia print. keluar Ya, berarti print kalau I ya. dia keluar print I, macam ini print kalau I ya. semacam ini Jadi print I semacam ini, kalau semacam ini print selesai. print Ini berarti akan mencetak angka 1 Selesai. saja ini ya. Kemudian mencetak ya. ini berarti akan mencetak angka 1 saja ini ya. Kemudian mencetak justru ini ya. Karena Kita lihat. oh ya. Karena print ini Oh, bagian tak dari tercetak for justru ini ya. Karena bagian dari for oh ya. padahal Karena print break ini itu bagian keluar dari for, jadi ya, loncat bagian dari langsung for ke- padahal break Nah, itu tapi keluar kalau dari breaknya di sini, for, jadi loncat breaknya langsung di ke sini. dia akan mencetak Nah, tapi kalau breaknya di sini, print I-nya di sini,
dia akan mencetak angka 1 ya. Dan lihat Oke, break itu keluar dari ya, 1 dan selesai ya. Oke, break Kalau itu keluar misalkan dari looping for. pakai in, Nah, kalau misalkan itu pakai in, oh ya, in itu pakai in, kita ketemu 12, kita 24, kenapa ya? misalkan kita ketemu 12, 24, genap ya. Nah, 26, 30, 100, 32, 51, 100, 200, ini yang dicetak adalah bilangan ganjil pertama yang ditemui. Ini yang dicetak adalah bilangan ganjil pertama yang ditemui yaitu 51. Oke, Ingat, innya double. Innya ya 51. Ya, jadi yang cek ini 12 bukan ya, 51. ganjil, Jadi 24 bukan ganjil, yang 26 cek ini 12 bukan ganjil, 24 bukan ganjil, 26 bukan ganjil, 30 bukan ganjil, 32 bukan ganjil, 51 itu baru ganjil. Dia keluar dari looping, artinya dia meneruskan yang 100, 23 dan 55 gitu ya. Ketemu break kan? Kemudian di luarnya for itu ketemu cetak i, ada cetak 51, baru nyetak selesai. Nulisnya bisa begitu, jangan sampai ini keliru ya. Kalau ini di sini nulisnya bisa begitu, itu bagian dari jangan for, sampai ini keliru ya. Kalau ini di sini ini diabaikan ya, karena sudah break. itu bagian dari for, berarti Kalau ini diabaikan karena sudah break dulu. Kalau ini kalau begini juga ini print ini bagian dari if ya. Tapi kalau sudah begini break juga dulu, maka ini dilewat. print ini bagian dari Kecuali if ya. kalau ini Tapi karena sudah break dulu maka ini dilewat. selesai saja karena Kecuali ketemu break kalau dulu, ini coba langsung kita coba ya. loncat ke print ini. Nah, selesai saja karena ketemu break dulu langsung loncat ke print ini. Nah, beda kalau dia di sini, letakkan di sini. Dia bagian dari if, dia nyetak dulu Letakkan baru di ketemu sini. break, keluar dari Dia bagian dari if, dia nyetak dulu baru ketemu break, ya. keluar dari loop. Oke, saya kira cukup jelas itu. Ya. Apa yang saya kira cukup Mungkin jelas ada itu pertanyaan sampai di sini? apa yang saya sampaikan. Sebelum ke Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. function. Sebelum ke materi function. Halo. Belum ada, Ada? Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Halo. Lanjut ya. Belum ada, Pak. Belum ada. Ya. Lanjut ya. Ya. Nah, fungsi sekarang ya. Satu fungsi untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Fungsi sekarang ya. Kasus utama harus Fungsi untuk menyelesaikan masalah yang kompleks menggunakan perangkat lunak. Kasus utama harus dipecah belah menjadi kasus yang terkecil atau blok program yang terbaik ya. Kemudian kita berkonsentrasi untuk mencari pemecahan yang terbaik dengan menggunakan algoritma sebaik mungkin. Bagian-bagian kecil ini masing-masing bagian diselesaikan dengan menggunakan algoritma sebaik mungkin. Bagian-bagian kecil ini pada akhirnya bisa dapat digabungkan untuk memberikan jawaban yang optimal tentang masalah yang ada. Fungsi dipakai untuk mengumpulkan beberapa perintah yang sering dipakai dalam sebuah program. Dengan memakai fungsi program yang dibuat menjadi lebih terstruktur, lebih efisien, ya, tidak berulang-ulang gitu ya. Intinya fungsi atau nanti prosedur itu blok program itu terdiri dari menamai sebuah blok program. Blok program itu terdiri dari beberapa bentuk perintah ya. Nah itu untuk bisa dipanggil secara berulang-ulang ya, tanpa harus menulis beberapa kali ya. Kita tinggal panggil nama fungsinya atau nama kalau intinya semacam itu. memiliki return Nah bedanya fungsi dengan prosedur itu, kalau fungsi itu memiliki return value ya, nilai kembalian. Kalau prosedur tidak ya. Jadi kalau di bahasa C ataupun di bahasa Java itu void gitu ya. Kalau di Java void kembaliannya itu prosedur
isi juga void. Oke, Nilai kembaliannya itu prosedur. ada fungsi Oke, bawaan ya, standar sebentar, kita langsung ke sini. semacam tadi kalau Ada string fungsi itu bawaan ya, bisa standar library upper function. ya, di upper itu titik Semacam tadi kalau string itu upper bisa upper ya, di upper itu titik. Nah, ya, contoh ini titik upper gitu ya. golongan Bagaimana saya pernah titik upper itu apapun yang Nah, contoh ini diinputkan di golongan A titik kecil upper atau A itu kapital, apapun yang itu dianggap diinputkan A di kapital semuanya. golongan A kecil atau A kapital Sebaliknya titik itu lower dianggap ini A kapital semuanya ya, diupperkan. tapi fungsi Sebaliknya titik lower ini function. di sini library Tapi fungsi bawaan function yang telah disediakan oleh di sini library standar library atau yang telah disediakan oleh interpreter Python ya dalam file-file atau namakan ya, kemudian kita bisa membuat fungsi sendiri ya yang kita namakan dengan user defined function atau mendeklarasikan dan memanggil fungsi ya Oke. mendef digunakan untuk mendeklarasikan dan memanggil fungsi ya sebuah mendef digunakan untuk mendeklarasikan atau mendefinisikan sebuah fungsi baru yang kita buat kan nilai kepada bagian program sedangkan statement return digunakan untuk mengembalikan nilai kepada bagian program kemudian return ya. Jadi kalau def lihat pernyataan di sini, kemudian setelah def dan nama fungsi dan kalau lihat di sini parameternya setelah def dan nama fungsi dan mungkin ada parameternya spasi ya, kemudian ada beberapa spasi baris lagi pernyataan atau perintah kemudian spasi ya, kemudian ada spasi lagi untuk return penulisan blok program di Java. Jadi tidak seperti penulisan blok program di Java Awalan blok di Delphi atau di C ya, yang ini ada awalan blok dan akhiran blok. Kita Ya. langsung lihat Di sini cukup spasi. contoh saja Semacam ini. Oke, kita langsung lihat ini di contoh saja. fungsi user define. Contoh ini fungsi user define namanya kalimat user define function tanpa parameter ya. Namanya kalimat ya, kalimat tanpa parameter ya. Kalimat halo selamat belajar maksudnya gitu ya. Menampilkan kalimat halo selamat belajar Python maksudnya gitu ya. Dia jenisnya Kemudian tidak ada return, ini berarti dia jenisnya jenis prosedur, istilahnya prosedur. Jadi atau kalau di sini dianggap fungsi semuanya, tapi tanpa nilai kembalian. Oke, kita bikin aja di sini contoh plus def bisa plus langsung def gitu ya. Def bisa langsung def gitu ya. Def salam ya, titik dua ya, ini ada nggak titik duanya ini, titik dua print titik dua ya, ini ada nggak titik duanya ini, print halo halo selamat pagi, selamat oke, selamat pagi macam itu. Nah, pagi kemudian macam itu. Nah, kemudian apa lagi apa kabar. Kalau tidak ada return berarti dia ya termasuk prosedur ya, kita tinggal manggil ini. Kalau tidak ada return berarti dia ya termasuk prosedur ya, kita tinggal manggil di namanya. Kalau di sini kan cara manggilnya kalimat ya, atau namanya kalau di sini kan beberapa kali pakai for. Kalau dipanggil beberapa kali pakai for print dulu salam ini akan cetak 10 kali manggil fungsi ini akan cetak 10 kali manggil fungsi atau prosedur salam ya. in ring
bikin ring. Ya, halo selamat pagi, apa kabar? Ini berulang kali ya. Ya, halo selamat pagi, apa kabar? Ini berulang kali ya. Ya, itu ya. Ya, tinggal manggilnya ini. Nah, ini adalah user defined function. Tinggal manggilnya ini. Nah, ini adalah user defined function tanpa return, ya, tanpa return value. Atau kalau di Java atau di C itu dikenal sebagai Contoh yang prosedur, lain, ya. misalkan kalau kita Oke, kita lihat contoh yang lain. Misalkan kalau kita ya, membuat hitung-hitungan ya dengan parameter gitu ya, bikin lagi deh jumlah penjumlahan X dengan Y, ya, penjumlahan X dengan Y, ya, X dengan Y, kemudian perlu return X dengan Y, kemudian perlu return X dan plus Y, ini return atau dilempar dulu ke X sebuah plus parameter, Y, hasil atau dilempar dulu ke sebuah parameter misalkan ya, X plus Y hasil yang sama dikembalikan dengan X plus Y yang dikembalikan adalah hasil kembalikan adalah atau hasil. ini Contoh penjumlahan di sini penjumlahan dengan 5. Lihat kan 10 dengan 5. Lihat kan ya 15 ya. Ya, ini Ini kita apa 15 ya. Ini kita terlalu panjang. ya, jadi returnnya sejajar aja di sini ya. Jadi kalau ya, dia jadi ada returnnya sejajar aja di sini ya. itu salah ya. Jadi kalau dia ada ininya spasinya justru salah ya. Kemudian Semacam itu. ya. Oke. Ini sama, ini teks saja. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini sama, ini teks saja, teks. Oke, contohnya ini ya fungsi dengan nilai kembalian, contohnya parameter dan ada nilai kembalian ya. Ya, fungsi dengan Kalau nilai kembalian, perkalian, parameter dan ada nilai kembalian ya. Kalau perkalian ya bikin aja div X def Y. Anda bisa langsung perkalian menggunakan X dengan Y. Anda bisa langsung menggunakan X return gitu ya. Y. Jadi Return tanpa dilempar ke satu variabel hasil. X kali Y. Jadi tanpa dilempar ke satu variabel hasil. Ini langsung return ininya enggak apa-apa. Perkalian macam ini. Perkalian macam ini. Hasilnya jumlahannya kok hilang. Print Hasil penjumlahan kejumlahan 10 dan 5 penjumlahan adalah
10% D dan 5 adalah persen D, di sini persen sama dengan mungkin karena paham kenapa begini ya. Dua perintah saya paham kenapa begini. Ada dua perintah saya 15 hasil penjumlahannya kok hilang. Atau print aja. 15 hasil penjumlahannya kok hilang. Atau print aja. Print aja ya. Print. Ini. Oh ya. Print. Oh ya. Print. Tapi ini sebetulnya bisa aja langsung begini. Tapi ini sebetulnya bisa aja langsung begini. Ya ini ya. Nah, macam itu. Baik, ada pertanyaan? Ya ini ya. Nah, macam itu. Sudah jelas, Pak. Ada pertanyaan? Sudah jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Nah, ini kita bahas berikutnya variabel global dan lokal gitu ya. Nah ini kita bahas dulu ke depan aja variabel global dan lokal gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti ada pertanyaan dulu ya, sampai di sini. Nanti apa namanya ada Belum ada, Pak. saya belum ada ya. Jadi nanti apa namanya ada post testnya saya akan tulis 24 jam ya, deadline-nya besok di Google Classroom-nya ya. Kalau ada pertanyaan kita kerjakan selama 24 jam ya, deadline-nya besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa saya akhiri. Waalaikumsalam.